Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Zaimi Anwar SPD. Saat ini mengajar di SMA Negeri 3 Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Shah Kuala Banda Aceh. NIM 2305050010348. Pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Senagan pada kelas 2 IPA 1 pada mata pelajaran Fisika Materi Hukum Archimedes. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya Bapak melihat kalian ceria sekali hari ini. Ya, baiklah. Hari ini hadir semua? Ya. Ada berapa orang yang hadir? Satu. Sakit? Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa. Mulai coba dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebab semua berdiri. Indonesia tanah air. Ya Bapak, hari ini membawa satu botol aqua penuh dengan air. Bapak akan mensimulasikan sebagai persepsi pembelajaran kita pada hari ini tentang hukum Archimedes. Ini ada tutup pulpen, ini ada bonbon karet. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya rubber, bonbon karet. Ya Bapak, ambil secukupnya. Ya, kemudian Bapak masukkan seperti ini, lebih kurang. Nanti kalian juga bisa praktekkan sendiri di rumah atau di tempat lain sambil duduk-duduk untuk lebih mengenang hukum-hukum fisika. Ya. Oke, coba perhatikan. Jika Bapak tekan, apa yang akan terjadi? Coba perhatikan. Dia turun. Kalau Bapak lepas dia naik. Coba lihat yang baik. Kalau Bapak tekan, turun. Kalau Bapak lepas dia naik. Kemudian dia tekannya tidak mesti samping, bisa juga tekannya dari atas. Oke. Turun juga dia. Kemudian ini karena lengket. Naik. Kira-kira kenapa dia bisa naik? Kenapa bisa turun? Naiknya kenapa? Karena dorong ke atas. Iya, boleh juga ada gaya dorong ke atas. Bisa turun? Kenapa bisa turun? Iya, boleh juga karena ada yang tekan. Waktu tekan, Bapak sudah di dalamnya ada jadi tekan. Nanti ini kita jelaskan kembali pada saat selesai pembelajaran kita. Kemudian Bapak juga ingin menampilkan ketika kita membawa atau mengangkat benda dalam air dan udara, mana yang lebih
kekeringan rasanya? Di air. Di air. Air. Di air. Kenapa di air kekeringan? Karena iya gaya dorong ke atas. Kenapa nih? Ya, karena ada gaya dorong ke atas. Oke, sudah. Kemudian Bapak tanya lagi, minyak dan air, apakah bisa menyatu? Tidak. Kenapa tidak bisa menyatu? Ada bedanya? Masa jenis. Oke, baik, kalian sudah cerdas nih semua. Ya, baiklah, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang hukum Archimedes. Sebelum kita masuki hukum Archimedes, Bapak ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ingin membandingkan berat benda di darat, berat semua benda di air dan gaya apung benda. Kemudian siswa juga dapat menganalisis konsep gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindah. Kemudian yang ketiga, nanti siswa juga dapat menganalisis data percobaan. Kenapa dia masjid ini dibuat seperti ini? Ya. Kemudian Bapak juga ingin menunjukkan satu video lagi. Ini mungkin sudah pernah dilihat. Ini mungkin masih ya kapal selam. Dia kapal selam itu bisa apa namanya? Bisa menyelam, bisa melayang dan bisa mengapung. Kemudian ada lagi kapal-kapal seperti kapal hidup juga bisa memuat muatan yang besar. Nah, juga dia dengan konsep apa? Konsep perahu. Ini adalah bagian-bagian dari hukum Archimedes. Ya, tadi kan Bapak sudah menunjukkan dua video kan? Yang satu ini salah satu masjid dan satu lagi adalah kapal kan? Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kenapa ini bisa terapung? Oke, kenapa ini bisa terapung? Karena mesinnya terbuat dari kayu. Karena masjid ini terbuat dari kayu. Kemudian yang lain? Karena Pondasinya bukan dari beton. Ada yang lain? Kenapa bisa terapung? Hah? Bagian lain? Ini nanti akan kita jawab setelah kita melakukan penelitian. Ya, kalau aja. Kemudian Bapak ada buat telur ini. Kita hari ini akan melihat bagaimana konsep terapung, melayang dan tenggelam. Di mana air ini Bapak akan campurkan dengan sedikit garam. Oke. Yang pertama kita melihat ini air ini masih murni semua, belum dicampur garam. Telur ini tenggelam. Tenggelam. Oke. Kemudian Bapak campur
sedikit garam, kira-kira 1 sendok. Kira-kira bagaimana terjadi? Tenggelam apa melayang? Hah? Melayang. Melayang. Sudah, kita tes saja. Ya, melayang. Kemudian kita tes satu lagi. Kita tambah garamnya lebih banyak sedikit lagi. Tadi tidak sampai 1 sendok ya? Nah, ini kita tambah 1 sendok lebih sedikit. Nah, nanti Anda bisa membayangkan kenapa bisa terapung, kemudian kenapa bisa melayang, dan kenapa bisa tenggelam. Oke. Bahwa yang satu melayang, satu tenggelam, dan satu terapung. Ini ya terapungnya lebih besar ya. Nanti nanti kita praktekkan lebih apa yang kemarin waktu. Nah, di mana di sini langsung tenggelam, di sini sedikit melayang-layang. Ini terapungnya lebih besar ya. Mungkin kalau Bapak tambah garam lebih lagi, mungkin ini bisa di atas. Ya kan? Nah, ini sepertinya nggak selesai. Sebelum kita kita lanjut, kalian sudah melihat demonstrasinya, di mana satu tenggelam, satu melayang, dan satu terapung. Nah, untuk hari ini kegiatan kita, untuk penelitian kita akan membagikan akan membagikan kelompok. Bapak berikan dalam 4 kelompok saja. Kelompok Archimedes, Pascal, sebagaimana kelompok biasanya. Silakan mengambil LKPD dan peralatan yang ada di sana. Cepat. Kita tunggu orang ke sana. Enggak, sendok. Sendok ada juga sendok. Punya juga. Bu, jangan kerja dulu, dibicarakan sedikit. Coba ya. Sebelum kalian bekerja, sesuai yang LKPD Bapak bagikan, coba perhatikan dulu. Bapak ingin menyampaikan sedikit materi supaya coba cek saja dulu, simpan dulu. Bapak ingin menyampaikan sedikit materi supaya nanti jadi terarah untuk Anda dalam penyampaian visi. Ya. Kita di sini hari ini kita akan belajar tentang namanya hukum Archimedes. Jadi sebelum kita mempelajari tentang Archimedes ini, kita lebih dulu mengenal siapa sosok beliau sebenarnya. Beliau ini adalah seorang sejarawan fisika, di mana dia menemukan hukum-hukum fisika. Sesuai dengan namanya, hukum tersebut ditemukan oleh seorang Archimedes. Maka awalnya dia diperintahkan oleh Raja Heron untuk membuktikan bahwa emas dalam anggota asli atau tidak. Akhirnya Archimedes mempunyai ide setelah melihat air dalam bak mandi yang meluap. Jadi bagaimana budaya orang Yunani dulu, orang-orang Barat dulu, dia bukan seperti orang-orang Islam. Kalau dia lihat bak mandi itu penuh, dia buka baju semua, kemudian dia langsung mencelupkan diri dalam bak mandi. Kemudian saking happy-nya dia setelah mandi dalam kolam itu, dia bahwa setelah dia mandi ada air yang keluar dalam kolam tersebut. Kemudian dia langsung punya ide, wah saya dapat. Apa yang dia dapat? Berarti dia dapat satu ilmu yang ingin dia buktikan tentang mahkota raja ini. Kita lanjutkan. Kemudian hukum Archimedes ini pertama sekali ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang disebut seperti yang Pak sampaikan tadi, Archimedes. Ini dia lahirnya 2879
sebelum Masehi. Kalau Masehi sekarang tahun 2020 di 2023 kan? Kalau berarti sebelum Masehi berarti 287 tahun sebelum Masehi. Sebelum ini berarti sebelum Isa, sebelum Nabi Isa. Berarti tepatnya itu pada zaman Yunani. Oke. Nah, kemudian ini sedikit tentang Archimedes. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan percobaan? Enggak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sudah jelas semua? Sudah. Kemudian dalam konsep ini nanti tolong di hati-hati dalam bekerja supaya kalian bisa mendapatkan data yang akurat. Ya, karena LKPD sudah ada, alat sudah ada, semua silakan bekerja. Oke, cepat lihat LKPD-nya. LKPD-nya. Coba dikerjakan apa undang dulu, apa undang air garam dulu atau air tawar dulu. Nah. Mungkin pas 400 ya. Coba lihat nanti berapa naiknya sesuai dengan ini ya. Oke, sekarang. Ya. Itu berapa gram? 120 ya. 100 gram dulu, 160. Jangan 100. Hah? Ini 50 nih, 160. Coba yang 100 gram, coba tes. Yang 100 gram. Enam, 406. 406. Hati-hati. Kita ada dua kasus dengan air garam satu dan air tawar satu kan? Yang dulu dicampur dengan garam.
Ini air tawar ya. Nah, coba dilakukan juga yang sama dengan tadi. Berapa? Nah, tulis. Nah, kalau kamu tulis apa yang terlihat di sini, kamu sebagai pengamatnya. Oke ya? Ya, Pak. Oke, ini air tawar kan? Nah, coba lakukan sama juga dengan air garam tadi. Ini berapa nih? Ini 1. Oke. 1. Kamu tulis sebagai 404. ya coba lakukan yang sama dengan ini air. Udaranya berapa? Nah, coba masukkan apa ini. Setelah lihat udara, berapa misalnya? Jadi tulis ini sebelum dimasukkan kan? Ya. Di luar berapa tuh? Oke, kelompok ya. Coba di udaranya berapa? Coba tes di udaranya berapa? Yang 100 gram, yang 100 gram. Wah, ini 100. Enggak, di udaranya berapa? Lihat dulu di udaranya berapa. Nah, ini 1 berapa nih? 1,0 Newton. Nah, coba masukkan dalam air. Nah, kamu tulis sebagai di atasnya. Nah, itu sudah berkurang jadi 1 di air jadi 1 di udara tadi 1,0. Oke, 1,0. Ya, coba masing-masing kelompok kalau sudah coba ambil kertas ini untuk ditulis, nanti dibuat presentasi masing-masing kelompok ya. Oke. Coba airnya digeser dulu. Oh, sudah ya. 10 menit kan untuk pindah. Oke, buat nama, jangan lupa buat nama kelompok ya. Ini kelompok Archimedes, Pascal, Newton. Ini ada LKPD tadi ditulis di kertas karton. Ini sesuai ya. Cepat sedikit. Ini sudah pas nih. Garisnya yang lurus. Ini sesuai kan? Oke, ini kelompok ini. Nama kelompok adalah, tulis jangan lupa. Ya. Ini nama kelompok harus tulis. Oke. Ya, sampai nanti presentasinya. Ini sudah? Sudah.
Grafiknya belum nih, gambar grafiknya. Grafik. Ya, grafik tadi. Ya, nama kelompoknya apa? Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Gatal nggak boleh, dua nggak boleh. Tulis beserta dengan nama anggota ya. Di situ nama anggotanya sama saja tulis. Ya, buat. Oke. Nah, buat nama anggota ya. Sudah saya semua? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang ingin presentasi? Oke. Ini wajib presentasi semua ya. Coba Bapak suruh yang ini kelompok apa tadi? Pascal ya. Oke, Pascal, coba Pascal dulu presentasi. Coba semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya yang bernama Anjir Madani, saya yang bernama Zahra, saya yang bernama saya Bisa. Analisis hasil pengamatan. Pada fluidat air. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,2 Newton dengan volume air setelah dicelupkan beban 100 gram adalah 440 mili. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,4 Newton dengan volume air setelah dicelupkan beban 200 gram adalah 460 mili. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,3 Newton dengan volume air setelah dicelupkan beban 300 gram adalah 510 mili. Ini menunjukkan semakin ringan gaya apung yang terjadi, maka volume benda yang tercelup juga akan semakin tinggi atau besar. B. Pada fluida air garam. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air dicampur garam sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,1 Newton dengan volume air garam setelah tercelup beban 100 gram adalah 460 mili. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air dicampur garam sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,2 Newton dengan volume air garam setelah tercelup beban 200 gram adalah 440 mili. Pada tabel data percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan air dicampur garam sebagai fluida cair, maka diperoleh gaya apung sebesar 0,3 Newton dengan volume air garam setelah tercelup beban 300 gram adalah 410 mili. Ini menunjukkan semakin rendah gaya apung yang terjadi, maka volume air garam yang tercelup juga akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, terus kalau memang ada langsung aja. Bagaimana hubungan antara volume benda tercelup dengan gaya apung? Jika volume benda yang tercelup semakin besar, maka gayanya ke atas juga semakin besar. Ada yang lain? Ya, silakan. Variabel apa saja yang berpengaruh dalam menentukan gaya apung? Yang pertama yaitu massa benda, yang kedua volume, yang ketiga gaya apung. Kelompok ini ada yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Besaran fisika apa saja yang Anda temukan dalam eksperimen ini? Yaitu massa jenis, volume, dan gaya apung. Sudah
Sudah ya mau klik kelompok sama saya? Sudah. Kalau tidak ada lagi, kita tepuk tangan dulu untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak minta tadi semua ini presentasi. Bapak persilakan 2 saja untuk hari ini. Oke, siapa dari Archimedes saja? Satu lagi. Silakan. Ini sesuai dengan tema hari ini ya, kelompoknya. Oke, sini aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hidrostatis ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Mia Agustin. Nama saya Boisa. Nama saya Fitriani. Nama saya Zaibatul Bulan. Dan inilah hasil pengamatan dari kami. Pada sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, silakan. Variabel apa saja yang berpengaruh dalam menentukan gaya aku? 1. Massa benda, 2. Volume, dan 3. Gaya aku. Oke, ini kelompoknya ada yang berangkat? Ada. Ya, ada. Silakan. Berdasarkan hasil eksperimen, bagaimana hubungan massa jenis yang tercelup dengan gaya aku? Ya. Jika massa jenis zat cair semakin besar, maka gaya ke atasnya juga semakin besar. Oke, bagus. Ini ada yang bertanya? Silakan. Ada. Ya. Berdasarkan sebutkan kesimpulan dari hasil eksperimen yang ada Ya. Massa benda yang diukur di udara lebih besar daripada ketika massa benda yang diukur di dalam fluida. Hal ini disebabkan karena adanya gaya apung yang bekerja pada benda. Besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, coba tepuk tangan. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya hari ini kalian sudah melakukan penelitian dan sudah presentasi. Kalian sangat luar biasa. Ya, baiklah kita akan Bapak jelaskan sedikit apa yang Anda dapatkan tadi. Kemudian di sini berdasarkan hasil yang Anda dapat tadi adalah di mana pada saat di udara itu beratnya lebih besar daripada dalam Air. Kenapa? Karena berdasarkan rumus FA sama dengan W udara kurang W zat cair. Ya. Kemudian di sini kita sudah tahu kenapa kelihatannya beda, karena zat cair memberikan gaya yang arahnya ke atas yang disebut dengan gaya aku. Sehingga pada saat Anda menimbang dalam zat cair itu, maka benda agak terasa ringan. Ya, kita lanjut. Kemudian di sini sudah jelas pada hukum Archimedes dia merumuskan FA sama dengan rho F kali volume kali gravitasi, di mana FA adalah massa jenis zat cair, kemudian juga volume benda yang tercelup dan juga adanya percepatan gravitasi. Kemudian gaya apung menurut Archimedes
benda yang dicelupkan sebagai atas seluruhnya ke dalam lidah akan mengalami gaya ke atas yang besar sama dengan berat lidah yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga rumusnya FA sama dengan rho F, kemudian VBF dan kali berat lidah. Kemudian kita lanjutkan. Tadi Bapak menunjukkan dalam video tadi ada masjid. Masjid terapung keduanya terbuat dari material yang berat, ya kan? Wah, seng juga material yang berat, bukan kayu semua, ya kan? Kemudian keduanya tetap berada di permukaan air laut dan mengikuti permukaan air laut saat pasang surut, ya kan? Mengapa masjid tersebut bisa terapung di atas air? Maka kita lihat berdasarkan prinsipnya apa? Menurut prinsip gaya apung, benda dapat mengapung karena gaya berat lebih kecil daripada gaya angkat. Sama. Kemudian untuk mendapatkan berat yang kecil, maka dermaga apung dan masjid terapung didesain supaya massa jenisnya lebih kecil dengan cara memberi rongga di dalamnya. Makanya Bapak tadi kan jelaskan, kapal itu kan dia ada rongga. Apakah dia semakin besar, kapal itu walaupun banyak muatan karena dia ada rongga di dalamnya, maka dia bisa terangkat atau bisa mengapung di atas air. Kemudian kapal selam, pada saat dia ingin mengapung, maka dia membuang airnya itu. Pada saat dia ingin melayang, dia isinya setengah. Kalau dia ingin tenggelam, dia ada ruang rongga bawah tuh. Dia ada namanya rongga udara. Kalau dia kosong, dikosongkan, berarti dia naik ke atas. Kalau dia ingin dia melayang, berarti dia isi setengah. Kalau dia ingin ingin tenggelam, dia isi penuh. Dia buat seperti kapal perang sekarang, kapal selam. Dia sehingga yang berpengaruh di sini, kenapa kapal bisa terapung bahkan kapal berselat? Karena rongganya tadi diberi rongga. Sama juga dengan halnya yang lain. Kenapa kok besi? Seharusnya besi tenggelam. Dalam kapal itu dimasukkan lagi mobil, naik orang, naik bateria lagi. Seharusnya tenggelam. Kalau dilihat dari segi massa jenis. Tapi kenapa tidak tenggelam? Karena barang atau kapal yang mengangkut massa jenis itu semua barang-barang itu dia sudah didesain di dalamnya itu diberi rongga udara namanya, seperti kapal-kapal yang melihat. Tadi Bapak menunjukkan ini pada kalian kan? Pada saat Bapak tekan, dia akan turun, ya kan? Tekan turun. Konsepnya sama juga dengan konsep kapal selam. Di dalam tutup pulpen ini ada namanya rongga udara kosong. Pada saat Bapak masukkan ini kosong dari dalamnya, ini kosong. Itu rongga namanya, rongga udara. Pada saat Bapak tekan, rongga udara ini ditekan atau dimampatkan udaranya sehingga berubah tekanannya, sehingga ini turun. Tergantung kita berapa memberikan tekanan. Ingin dia melayang, maka tekannya sedikit. Ingin turun ke bawah, tekannya berat, lebih kuat. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa di dalam ini ada rongga. Ada rongga udara. Undangan semua pada hari ini kita bahwa kita sudah sukses. Ya baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan namanya fluida dinamis. Kita hati-hati itu termasuk dalam fluida statis, di mana nanti kita akan di sana ada azas Bernoulli. Itu lebih menarik lagi, nanti materi akan tentang. Jadi nanti tolong dibaca-baca tentang azas Bernoulli. Bapak juga ingin menyampaikan bahwa belajarlah setinggi-tingginya, ya kan? Kemudian kan berusahalah sekuat tenaga. Kenapa? Karena orang yang berusaha itu adalah biasanya dia tidak dapat mengkhianati hasil. Misalnya ada manjata wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan mendapatkannya. Jadi kalian tetap disiplin, kemudian berusaha keras, tanggung jawab, ya semua itu tolong dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini perlu sebagai moralitas kita sebagai orang muslim.
Ya, sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Coba ada pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih semuanya. Kita telah belajar pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf mungkin ada kekurangan yang telah Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi